alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang takwa tersebut dijelaskan dalam ayat yang dimasukkan dalam kategori orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang mampu, yang bisa berinfak baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Yang kedua yang dimasukkan dalam kategori muttaqin dalam ayat tersebut adalah wal kadhimina 'anil ghaidhi. Orang-orang yang mampu menahan, orang-orang yang mampu mengempet muring, menahan muring, mengempet ngosok. Kemudian orang yang mendapatkan dijadikan surga tadi yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, orang-orang yang mampu memberi ampun di saat ada orang minta maaf. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, mangke boleh. Kita semua oleh Allah disuruh supaya segera untuk mendapatkan ampunan. Perlu diketahui bahwa soal ampunan ini berarti anak cucu Adam ini mempunyai salah. Yang pertama salah pada Allah, yang kedua salah pada sesama manusia. Dengan disebut istilah hak Allah kalian hak Adam. Hak Allah dengan cara kita beristighfar, dengan cara kita bertobat, dengan cara kita minta ampun. Dan hak Adam ini pun juga dengan cara kita minta maaf atau dengan istilah halal bihalal. Para hadirin, para rawuh, kalau soal Adam, soal hak Adam ini juga harus diselesaikan dengan cara hak Adam. Artinya apa? Ketika kita salah dengan teman, salah dengan manusia, dengan orang lain, dengan tetangga, ini juga harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Tidak cukup ketika kita itu salah dengan teman kemudian istighfar dek Gusti Allah, dak niku mboten cukup. Artinya apa? Kita juga harus menyelesaikan soal itu. Kembali dalam suatu riwayat, ternyata kalau urusan Adam ini harus diselesaikan dengan hak Adam. Dalam suatu riwayat ada cerita dalam kitab-kitab salaf, Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang oleh Allah diberi mukjizat dengan suara yang hebat, dengan suara yang nyaring, sehingga tidak ada manusia yang melebihi indahnya suaranya Nabi Daud. Suatu ketika ditanya oleh kaumnya, ya Nabi Daud, napa wonten tiyang sak donya niki sing suarane luwih apik timbangane panjenengan? Disitulah Nabi Daud ada semacam hati ngujub. Jawabnya piye gak ono, wong sing suarane melebihi saya dalam baiknya gak ono. Seorang nabi punya sifat ujub, secara spontan diuji kalian Gusti Allah. Diuji kalian Gusti Allah, ujiannya pripun? Nabi Adam di suatu saat ada burung. Diam-diam di kebun ada burung. Oh ternyata
burung suwa itu kok suaranya kok bagus sekali. Akhirnya Nabi Dawud ingin memiliki, kepengin nyekel nek burung ini loh, bukan burungnya sendiri. Burung yang punya suara, ini burung ini kan tidak punya suara kan. Kepingin memiliki burung itu. Nah, namanya burung ingin dipegang tentunya akan terbang miber, lari miber. Pas mibernya itu di tepi sungai. Dan secara kebetulan di tepi sungai itu dulu sudah biasa kalau sungai itu tempat ada orang mandi. Dan secara kebetulan pas di tempatnya mandinya para perempuan. Wah, ini gimana ini? Tepaan ini. Nah, ternyata sifat manusiawinya Nabi Dawud ini muncul. Ya, munculnya gimana? Ternyata di antara sekian banyak perempuan itu ada yang paling menarik. Ada yang paling menarik. Sehingga Nabi Daud sendiri pun tadi ingin punya burung, padahal pun sudah punya burung sendiri. Yang kedua, ingin memiliki perempuan yang menarik sendiri dari antara sekian yang sedang mandi itu. Namanya ketika itu Nabi Daud kan sedang berkuasa, punya kekuasaan tertinggi, ya, punya anak buah. Kalau sekarang katakan presiden lah. Karena tertarik, akhirnya tanya sama ajudan, di situ ada orang seperti itu, siapa itu? Oh, itu adalah istrinya Panglima Panjenengan Nabi Dawud. Oh gitu ya. Karena tertarik, akhirnya apa? Ada semacam manuver. Bagaimana bisa memiliki perempuan itu? Begitu ada manuver semacam itu, karena dia adalah istri seorang panglima, ditugaskan untuk perang, yang dibicarakan panglima itu akan dibunuh oleh musuhnya. Ketika mati akan jadi milik saya. Ada pemikiran semacam itu. Nah, beneran pemikiran semacam itu. Ini dalam riwayat berikutnya, ini kan suatu peristiwa yang merupakan suatu gambaran. Artinya apa? Nabi Dawud sadar, oh ini adalah merupakan rekayasa, merupakan manuver yang tidak baik dari saya. Ini adalah miliknya orang lain, yang mana saya harus memiliki. Padahal ketika itu Nabi Dawud istrinya sedang 99. Ini memang orang laki-laki memang punya kelebihan. 99 masih ingin memiliki yang lain. Karena di suatu saat merasa salah, merasa dosa, akhirnya jaluk ngapura nek Gusti Allah, istighfar nek Gusti Allah. Akhirnya Nabi Dawud ditimbali langsung ae Nabi Dawud. Sampean istighfar ndek aku iki salahmu karo sapa? Kula niki salah kalih patih kula niki Gusti. Salah kalih patih kula soalnya napa panglima kula niku gak ada bojo ayu, kalau kepengin memiliki tak kon perang ben mati bojone arep tak bae. Banget. Karena Gusti Allah ya sampean salahnya kan dengan patih kalian, dengan panglima kalian tidak cukup kalau harus minta ampun dengan saya. Kamu harus minta ampun pada patih kalian, pada panglima kalian. Saya itu karena seorang nabi, seorang penguasa langsung minta maaf. Begitu sampun minta maaf, matur teng Gusti Allah. Gusti sampun mantu maaf kula pun ngapura teng panglima kula. Kalau Gusti Allah tasih ditanya malih, sampean salah apa? Wis ndak jelasnya apa gurung karo panglimane niku. Gurung dijelasne. Oh ya gak cukup iki. Kudu sampean jelasne, sampean salah karo panglima sampean niku apa?
Kadang-kadang awake dhewe jarang sepuro. Ya kalau persoalan kecil ya wis tak ampuni. Tapi kalau persoalan yang menyangkut tentang harga diri kan beda urusannya. Wah, akhirnya Nabi Daud mengambil panglimanya minta maaf, saya punya salah dengan sampean, kesalahan saya ini menyebutkan saya ingin tertarik dengan istri sampean. Ternyata panglima itu tidak terima. Oh, kalau itu Nabi Daud ini soal harga diri, ya tidak cukup dengan seperti ini. Ya mari kita selesaikan nanti di hadapan Allah. Ternyata tidak cukup, artinya ketika seorang anak Adam salah dengan anak Adam, ini persoalannya harus selesai di hadapan anak Adam pula. Dengan cerita berikutnya, karena Nabi punya sifat maksum, otomatis oleh Allah diberi jalan kemudahan. Jadi yang pertama tadi yang al-afina, gampang beri ampun. Ini sangat penting, memberi ampun. Dan ketika orang mampu memberi ampun, artinya orang itu adalah mampu mengempet, mampu menahan nafsu, menahan muring. Ternyata orang yang mampu menahan muring ini adalah orang-orang yang punya kedudukan yang luar biasa. Dan ada jaminan yang begitu hebat. Dalam kitab ini Injil, kitab Injil itu disebutkan, ya ibna Adam, udhkuruni hina tagdobu, adhkurkum hina agdobu. Hai anak cucu Adam, ingatlah pada aku. Ini berarti yang berkata Allah. Hai anak cucu Adam, ingatlah padaku di saat kamu itu muring, di saat kamu itu pegel, maka aku akan ingat kamu di saat aku muring. Wa ardo binus rotilaka, dan aku ridho terhadap pertolonganku terhadap kamu. Dan ketahuilah, wa inna nusrati khairun min nusrati kali nafsika, bahwa pertolonganku punya niki Allah itu lebih baik dan lebih canggih daripada pertolongan kamu terhadap diri kamu sendiri. Intinya ketika orang itu gampang untuk ngempet muring, ini Allah akan secara rela, secara ikhlas memberikan pertolongan. Ini artinya bahwa tidak semua orang yang ditolong oleh Allah itu dalam kondisi ridho. Buktinya apa? Wong mereka yang tidak ibadah juga ditolong sama Allah, mereka yang musuhi agama juga ditolong oleh Allah. Tapi kan Allah tidak ridho. Tapi ketika orang yang mampu menahan nafsu, Allah akan menolong. Lagi Rasulullah mengatakan, man kadoma ghaidon wawa yakdiru ala ayum diyahu alam yumdihi. Barang siapa yang mampu menahan nafsu, padahal dia mampu lek umpama menerus nih menjablaskan ngamuk itu mampu, tapi ditahan. Kata Rasulullah, mala Allahu yaumal kiamati qalbahu ridon. Dino kiamat besok akan dipenuhi senang di hatinya. Ini mawon soalnya di kiamat ana wong kok uripe gak tau seneng, merengut mawon, alise niki tempuk mawon. Niki berarti uripe ning donya iki tukang ngamukan. Dalam hadis lain, man kazuma waidon wa huwa yastati ayum diyahu alam yudihi zawajahullahu bihurin ain khaitu sa'a. Barang siapa yang mampu menahan nafsu, padahal dia mampu juga meneruskan tapi dia ditahan,
maka Allah akan merabikkan menikahkan dia itu dengan bidadari nanti di surga. Ya alhamdulillah. Hati-hati kamu kalau nanti bagi para suami-suami, kalau hanya menghayal tok tidak mungkin. Nanti ditunggu di surga saja. Ditunggu di surga. Karena apa? Kadang-kadang kita ditergur sama kaum Hawa. Iyalah sampean orang bidadari. Kita ibu-ibu ini dapat apa? Apa bidadoro kan begitu? Bidadari. Tapi mereka diberi penjelasan pun juga mau. Begini loh Bu, ternyata benjing teng swarga niku meskipun seorang suami bojone akeh, istri utamanya tetap istri yang ada di dunia ini. Ini masih usul malih loh. Napa ya mungkin kula harus bersaing dengan para bidadari bolak-balik, kan kalah saya ini. Jangan khawatir. Meskipun kamu di dunia dari sisi rupa niku pas-pasan atau katakanlah tidak pati ayu, nanti kami di surga akan mampu bersaing dengan mereka para bidadari. Karena apa? Di suatu saat ada seorang perempuan wong tuwek wong wedok niku rawuh teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niki jenengan dongaaken supados dadi ahli swarga. Karo Kanjeng Nabi dijawab, "Mbah, teng swarga niku mboten nanten tuwek, tiang tuwek kados jenengan ngeten iki." Tiyang langsung nangis pulang. Dengan begitu nangisnya langsung Rasulullah nyuruh para sahabat, sahabat, sampean korene maneh, mbok mbah kon rene maneh. Diceluk karo Kanjeng Nabi, Bang Dadi dijelas nih, nganti lho Mbah. Wong niki mesti ning alam dul. Nah niku wis tuwek, wis keriput, nggih, gak pati duwe rupa. Lek benjing niku teng swarga niku nggih, niku karo Gusti Allah niku dirubah menjadi seorang gadis yang cantik lagi. Oh, ngoten ceritane nggih pun. Jadi boten khawatir. Makanya dari bapak-bapak yang perempuan nggak usah khawatir, istrinya akan lebih cantik itu. Akan lebih cantik daripada bidadari yang ada. Jadi pada dasarnya penting kita itu memberi maaf. Jangan ada istilah gengsi. Orang memberi maaf itu tidak akan mengurangi harga diri. Justru orang yang mudah memberi maaf itu adalah orang-orang yang punya derajat yang tinggi. Maka dari itu kita sebagai manusia punya mata yang jelas, mata kita juga sering salah penglihatan, salah lihat. Punya itu mulut yang jelas, mulut kita juga sering salah ucap. Punya hati yang jelas, hati kita juga sering salah sangka. Ini adalah sudah bawaan anak cucu Adam. Yang paling baik adalah wal afina aninas, orang-orang yang mudah memberi maaf kepada manusia, dan mereka itulah yang oleh Allah dijanjikan surga nanti. Semoga urusan anak cucu Adam ini diantara kita selesai, dan semoga Allah juga beri ampun. Dan selanjutnya mugi-mugi pengawasan ini semakin eksis. Untuk teman-teman dikabari biar bergabung. Jenengan ngejak uang ini sudah dapat pahala yang besar. Dari la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Andai kata kamu mengajak orang satu sing mau nih gak patek genah, begitu ikut ngaji sini semakin sadar, semakin gelem ibadah, dibuka atine karo Gusti Allah, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Terus bagaimana? Wis ngejak tapi kok ternyata gak gelem, kamu sudah dapat pahala karena itu termasuk mengajak kebaikan. Demikian kurang lebihnya, akhirul qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.